Bambu petuk Gus Samsudin bernilai miliaran. Ini juga dipersoalkan Wahabi. Ya, Mas Ahmed, Wahabi Saipul beberapa waktu lalu ya sempat sok-soknya ya di tengah jemaah, di tengah santri, beliau berdiri mengambil keris yang ada di sebelah sudut ya. Kemudian menunjukkan sama Gus Samsudin, iki opo? Keris iki sesat ini kafir ini sesat, musyrik dan lain-lainnya. Itu yang dikatakan beliau. Nah, kemudian ya kita takut lagi di tempat Gus Samsudin itu sering berdakwah, sering berselawat. Itu ada juga warisan leluhur sebetulnya Mas Ahmed. Saya bilang kayak gitu kenapa? Karena memang ini sejak dulu sudah ada. Benar. Ya. Namun dipercaya juga ya sebagai suatu benda yang bertuah, sebagai benda yang tidak biasa seperti itu. Nah, pada saat itu Mas Ahmed kalau kita ingat ada sosok Paul Hendrawan yang berkunjung ya ke tempatnya Gus Samsudin untuk melihat bambu-bambu yang dimiliki Gus Samsudin. Pada saat momen Paul Hendrawan datang itu terlihat bambu-bambu itu masih hijau-hijau. Ya, masih segar lah ya. Karena pada saat itu konsepnya adalah mengundang Mas Paul itu untuk melihatkan bambu-bambu yang ia dapat dari seorang musafir. Betul. Yang dimana musafir ini menitipkan, mengamanahkan Gus Samsudin untuk menjaga, menyimpan benda-benda miliknya ini. Nah, dari sekian banyak Mas Ahmed ya, sekian banyak benda bambu tadi, ada satu yang ditawar hingga berapa? Mas Ahmed tahu nggak? Sekitar 60 miliar. Nah, itu dia. Nilai bambu yang dimiliki Gus Samsudin itu ditawar hingga 60 miliar. Nah, karena itu sangat istimewa bambunya. Jadi gimana sih tanggapan Gus Samsudin? Kita semua teman-teman perlu ingat ya, bahwasannya ketika kita mengamanahkan orang untuk dititipkan diminta untuk menyimpan. Kalau kita menjualnya, Mas Ahmed, kalau kita memaharinya dengan dalih yang ABC gitu, gimana menurut Mas Ahmed? Ya, kalau kita dititipkan seseorang benda yang langka dan berharga, apapun siapapun yang menawar lebih harga sedikit, itu memang tidak boleh kita jual karena namanya amanah harus kita jalani dengan baik. Nah, karena kalau kita menjalankan amanah yang titip sementara, jagakan, tidak ada dibilang orang tersebut kalau ada yang mau jualkan saja, itu kita bisa kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menjalankan amanah orang dengan baik. Ya, jadi saya setuju dengan Mas Ahmed. Kalau kita dititipin benda, barang tertentu, seapapun kondisi ekonomi kita, misalkan yang dititipin tadi bernilai, jangan sampai dijual. Karena barang titipan itu hukumnya adalah untuk kita dijaga. Betul. Kalau kita nggak mampu untuk menjaga dari awal, kita jangan menerima benda itu. Ditolak. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dari Gus Samsudin. Ditawar berapapun sama Mas Paul Hendrawan, bambu petuk tadi tidak dijual. Yang katanya bertuah, sakti, dan kriterianya sesuai dengan bambu petuk yang dicarinya, itu semua informasi yang Gus Samsudin mau dengar. Karena memang kedatangan Mas Paul itu untuk mendapatkan informasi bambu yang dimiliki. Tapi Mas Paul tadi ini sempat salah paham bahwasanya bambu petuk tadi ini saya undang panjenengan ini bukan saya mau menjual, untuk melihatkan saja. Untuk melihatkan saja. Ini termasuk yang bambu gimana Gus gitu. Nah, terkait dengan Wahabi, ini takutnya Mas Ahmed. Ini kan bambu petuk ada nih di mimbar tempat Gus Samsudin ini kadang ceramah berdakwah ya. Ini di dalam ruangan bukan di luar sih. Nah, jadi terlihat bambu petuknya banyak banget. Jangan-jangan setelah keris ini bakalan bambu petuk juga nih yang dimiliki Gus Samsudin nih bakal disuruh simpan ke gudang. Betul. Pasti diurus dia inilah Kesep ini dari Wahabi ini, itulah ilmunya setengah-setengah. Jadi arogan dia, semua bilang nggak boleh ini gini. Kalau benar-benar yang berilmu tinggi, betul semua dikuasai, paham, itu dia biasa saja, tidak cepat dia
menganggap itu, bilang jangan ini syirik, pasti dia menanya. Apalagi nggak pernah nanya, dia yang udah terasa. Gus Samsudin orang Jawa, kental. Ini leluhur dia seperti keris tadi. Ini seolah-olah dia merasa ahli, merasa paling ahli, paling merasa suci. Apa yang dikatakannya ini sok benar sebenarnya Mas Ahmed, tanpa mengetahui tradisi leluhur seperti itu. Masa ajaran dia ini benar-benar paling benar lah. Yang lain tidak benar. Itulah model dia nih. Iya. Bambu petuk Gus Samsudin bernilai miliaran. Ini juga dipersoalkan Wahabi. Ya, Mas Ahmed, Wahabi Saipul beberapa waktu lalu sempat sok-soknya di tengah jemaah, di tengah santri, beliau berdiri mengambil keris yang ada di sebelah sudut kemudian menunjukkan sama Gus Samsudin, iki opo keris iki sesat, ini kafir, ini sesat, musyrik dan lain-lainnya. Itu yang dikatakan beliau. Nah, kemudian kita takut lagi, di tempat Gus Samsudin itu sering berdakwah, sering berselawat, itu ada juga warisan leluhur sebetulnya Mas Ahmed. Saya bilang kayak gitu kenapa? Karena memang ini sejak dulu sudah ada. Benar. Namun dipercaya juga sebagai suatu benda yang bertuah, sebagai benda yang tidak biasa seperti itu. Nah, pada saat itu Mas Ahmed, kalau kita ingat, ada sosok Paul Hendrawan yang berkunjung ke tempatnya Gus Samsudin untuk melihat bambu-bambu yang dimiliki Gus Samsudin. Pada saat momen Paul Hendrawan datang itu, terlihat bambu-bambu itu masih hijau-hijau. Masih segar lah karena pada saat itu konsepnya adalah mengundang Mas Paul itu untuk melihatkan bambu-bambu yang ia dapat dari seorang musafir. Betul. Yang dimana musafir ini menitipkan, mengamanahkan Gus Samsudin untuk menjaga, menyimpan benda-benda miliknya ini. Nah, dari sekian banyak Mas Ahmed sekian banyak benda bambu tadi, ada satu yang ditawar hingga berapa Mas Ahmed, tahu nggak? Sekitar 60 miliar. Nah, itu dia nilai bambu yang dimiliki Gus Samsudin itu ditawar hingga 60 miliar. Nah, karena itu sangat istimewa. Jadi gimana sih tanggapan Gus Samsudin? Kita semua teman-teman perlu ingat bahwasannya ketika kita mengamanahkan orang untuk dititipkan diminta untuk menyimpan. Kalau kita menjualnya Mas Ahmed, kalau kita memaharinya dengan dalih yang ABC gitu, bagaimana menurut Mas Ahmed? Kalau kita dititipkan seseorang benda yang langka dan berharga, apapun siapapun yang menawar lebih harga sedikit dia, itu memang tidak boleh kita jual, karena namanya amanah harus kita jalani dengan baik. Karena kalau kita menjalankan amanah, dibilang titip sementara, jagakan, tidak ada dibilang orang tersebut kalau ada yang mau jualkan saja, itu kita bisa kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menjalankan amanah orang dengan baik. Jadi saya setuju dengan Mas Ahmed. Kalau kita dititipin benda, barang tertentu, seapapun kondisi ekonomi kita, misalkan yang dititipin tadi bernilai, jangan sampai dijual. Karena barang titipan itu hukumnya adalah untuk kita dijaga. Betul. Kalau kita nggak mampu untuk menjaga dari awal, kita jangan menerima benda itu. Ditolak. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dari Gus Samsudin. Ditawar berapapun sama Mas Paul Hendrawan, bambu petuk tadi tidak dijual. Yang katanya bertuah, sakti, dan kriterianya sesuai dengan bambu petuk yang dicarinya, itu semua informasi yang Gus Samsudin mau dengar, karena memang kedatangan Mas Paul itu untuk mendapatkan informasi bambu yang dimiliki. Tapi Mas Paul tadi ini sempat salah paham bahwasanya bambu petuk tadi ini saya undang panjenengan ini bukan saya mau menjual, untuk melihatkan saja. Untuk melihatkan saja. Ini termasuk yang bambu gimana Gus gitu. Nah, terkait dengan Wahabi, ini takutnya Mas Ahmed. Ini kan bambu petuk ada nih di mimbar tempat Gus Samsudin ini kadang ceramah berdakwah ini di dalam ruangan, bukan di luar sih. Nah, jadi terlihat bambu petuknya banyak banget. Jangan-jangan setelah
keris ini bakalan bambu petok juga nih yang dimiliki Gus Samsudin nih, bakal disuruh simpan ke gudang. Betul, gitu. Pasti diurus dia inilah. Kesep ini dari Wahabi ini, itulah ilmunya setengah-setengah. Jadi arogan dia, semua bilang nggak boleh ini gini. Kalau benar-benar yang berilmu tinggi, betul semua dikuasai, paham, itu dia biasa saja, tidak cepat dia menganggap itu, bilang jangan ini syirik. Pasti dia menanya, apalagi nggak pernah nanya, dia yang udah terasa. Gus Samsudin orang Jawa, kental. Ini leluhur dia seperti keris tadi. Ini seolah-olah dia merasa ahli, merasa paling ahli, paling merasa suci. Apa yang dikatakannya ini sok benar sebenarnya, tanpa mengetahui tradisi leluhur seperti itu. Masa ajaran dia ini benar-benar paling benar lah. Yang lain tidak benar. Itulah model dia nih. Iya.